Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nurul Mustafa, ya Nurul Mustafa, ya Nurul Mustafa, mala'an ahwan. Ya Nurul Mustafa, mala'an ahwan. Ya Nurul Mustafa, mala'an ahwan. Ya, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan untuk pengobatan bara, ya, bara api. Ya, bara itu seperti merah gitu ya, bara api, bara api bisul atau jerawat, ya. Bara api yang dibilang orang bara api, ya, ada kadang di perut itu, kadang di sini, pokoknya di anggota tubuh kita yang berwarna merah yang menyebabkan sakit. Yang berbahaya itu ya pada posisi ini, ya, atau posisi mata bara api itu. Maka saya akan memberi tahu obatnya untuk bara itu dan bisul. Ya, sebelum saya memberitahu pengetahuan saya tentang obat bara itu dan bisul dan jerawat, ya, saya mohon subscribe dulu, ya, di subscribe, ya. Pertama-tama saya mohon maaf, ya, seandainya ada kata-kata yang kurang paham, karena saya pun kurang begitu bisa berbicara, ya. Cuman keinginan menyampaikan itu ada, ya. Saya mohon harap maklum, ya. Ya, sebelum saya menyampaikan, saya mohon di subscribe dulu, ya. Subscribe yang belum mengikuti saya, subscribe. Bagi yang sudah mengikuti, ya, di-sharekan, ya, di like, ya, gitu, ya. Bagi yang mengikuti saya bagi yang sudah mengikuti saya ingin merekomendasi kembali, ya. Jika Anda mengamalkan ilmu kebatinan atau apapun dan ingin mendapat ilmu pengobatan, ya, saya rekomendasikan amalkanlah silat sir atau silat goib atau silat batin yang banyak namanya itu, ya. Intinya satu, yaitu diri kita yang batin. Apa diri kita yang batin itu? Ya, ruh kita. Apa itu ruh? Yaitu sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Ya, Nur Muhammad, yaitu Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang di Makkah, ya. Nur Muhammad, ya, Rasul, ya. Rasul cahaya pada diri kita itu, ya. Itulah sifat atau rasul, ya, banyak namanya, orangnya satu, yaitu zat hayat diri Muhammad orangnya, ya, yang hidup Muhammad orangnya, ya, zat hayat diri yang hidup Muhammad orangnya, ya. Itu cuman itu orangnya, ya, yang di dalam diri itu, ya, diri yang batin, ya. Diri yang nampak ini
Johir ini itu adalah ya Adam namanya ya, jasad. Nah, itulah dinamakan Nur Muhammad, nur yang terpuji ya. Artinya Muhammad itu artinya terpuji ya, nur yang terpuji. Bukan Nabi Muhammad ya, itulah asal mula jadi kita. Bukalah jalan dulu ya. Silat sir itu ya, silat sir, silat goib, silat apa. Sebenarnya bukan untuk silat aja, itu untuk membuka diri kita yang batin agar keluar membantu jasad ini ya, diri yang johir ini. Dan diri yang johir ini agar menyaksikan diri yang batin ya. Ya, dalam bacaan itu kan ada ya Allah ya Tuhanku, ya Sayyidina ya Maulana, bisakan aku main kuntau ya. Hai keramat si Raja Kuntau, bangkit engkau kepadaku. Kuntau itu artinya kalau saya mengartikan bisa saja dengan ya gerak refleks ya, gerak refleks dari dalam diri, itulah yang dinamakan kuntau ya. Dan yang menggerakkan itu adalah ruh, atau di dalam ruh itu ada Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itulah sir ya, rahasia ya. Itulah guru sejati kita. Itulah yang menggerakkan, bukan yang masuk ya, yang keluar. Makanya melalui panah ke guru dulu ya. Makanya kita harus punya sanad agar tidak dirasuki jin ya, dirasuki hodam-hodam yang itu menggerakkan ya. Kita harus panah ya, kayak itu panahnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan Muhammad Saman ya. Itulah guru-guru kita ya. Itulah saya rekomendasikan, apapun buka jalan dulu. Itulah awalnya membuka jalan dari silat sir ya. Lihat video saya silat sir, nanti diamalkan, dibuktikan, dicobakan ya. Ya, bagi yang tidak percaya ya, ini khusus yang aswaja ya, al-sunnah wal jamaah. Lain dari al-sunnah wal jamaah, mereka tidak percaya dengan karomah atau al-hikmah atau maunah, mereka tidak percaya ya. Kalau aswaja itu mudah-mudahan percaya ya. Ini dia. Mungkin Anda mengetahui ini apa ya, perhatikan ini daun apa ya. Ya, kalau saya menyebutnya daun ini adalah daun asam Jawa ya. Ini daun asam Jawa, ini bermanfaat ya. Saya menyampaikan ini bukan melihat buku, bukan belajar dari apa. Yang saya sampaikan menurut pengalaman pribadi saya ya. Ini pun saya mendapat obat ini ya melalui mimpi ya. Ya, saya kembangkan untuk pengobatan ya. Saya beritahu orang-orang bahwasanya obat bara ini, obat bisul ini kan ada bara yang tak baik-baik ya. Ya, untuk obat dalamnya obat dokter bisa, jamu pun bisa ya, herbal. Ini hanya daun asam Jawa ini untuk obat luar ya, untuk balur, untuk dipupukkan gitu ya, dipupukkan ke itu ya. Nanti itu saya pernah barah di sini ya, di perut hampir pecah. Jadi saya minta melalui mimpi diberi amanah ya, diberi wansit dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu daun asam Jawa obatnya ya, melalui mimpi. Itu sewaktu saya lajang itu pernah saya itu kena bara ya, mau berobat ke dokter tidak ada. Itu saya dapat dari mimpi, saya obati ya, insya Allah sembuh. Sudah menunjuk, sudah membesar merahnya ya. Seperti dumpo itu pun barah juga teman. Kalau dumpo kan bisa diobati dengan gula merah ya, gula merah, pentilnya nangka sama kelapa dikunyah ya. Yang punya baca al-Fatihah, baca selawat,
semburkan, tapi yang menyemburkannya yaitu bisa janda yang kawin dengan anak lajang atau duda yang kawin sama anak gadis ya. Ini bisa untuk menyemburkannya ke situ. Mudah-mudahan kalau yang dumpo, barah sejenis dumpo yang memutar ya kan, nah itu mudah-mudahan sembuh dengan itu ya. Ini barah yang bisa pecah dan kita bisa mati kalau nggak terobati, yaitu barah api ya. Barah api merah dia ya, bukan bisul ya, barah. Biasanya orang mengobati dengan kuning telur, banyaklah daun ubi rambat, bawang putih atau apa ya. Cuman masa saya yang sewaktu kena itu semua tidak mempan, maka saya dapat apa namanya wansit atau ilham dari Allah gitu, atau mendapat rahmat dari Allah melalui mimpi, yaitu daun asam jawa. Selama saya itu ya, waktu sakit itu saya giling itu daun asam jawa sampai halus, nanti ditaruh air sedikit agar berair ya, lalu ditapalkan di tempat yang terkena barah itu ya, merah ya, ditapalkan. Asal kering ganti lagi sama yang basah, asal kering ganti ya. Semasa saya itu ya 7 hari baru sembuh, penyakitnya sudah berbulan-bulan tidak sembuh ya. Dalam 7 hari sembuh total ya. Mudah-mudahan dalam 3 hari pun sudah sembuh. Cuman jangan sekali pakai aja sampai sembuh ya. Untuk menghilangkan denyutnya bisa ya, kalau kita tidak bisa ke dokter ya, beli Cataplam ya. Cataplam obat gigi itu bisa untuk menghilangkan denyut, diminum. Untuk obat luarnya daun asam jawa ya, Cataplam ya, menghilangkan denyut, atau asam mefemamat ya, itu pun bisa. Itu obat yang dibeli di apotek, Cataplam bilang ya, atau asam mefemamat ya, untuk menghilangkan denyut. Antibiotik ya, itu dibeli untuk obat dalamnya. Lalu obat herbal dari luar ini ya, diobatkan, insya Allah sembuh. Cara pengobatannya bagi yang non muslim ya, tumbuk saja, berdoalah seperti keyakinan Anda ya. Bagi yang muslim, fatihakan Al-Fatihah 1 kali dan baca Al-Fatihah tujukan ke obat ini. Baca selawat 21 kali. Lalu yang baca selawat, hembuskan ke ramuan daun asam jawa ini yang sudah ditumbuk halus ya. Nanti untuk dia banyak saja, sekalian banyak aja menumbuknya. Habis setiap hari ya, asal kering ganti, insya Allah sembuh barangnya. Jangan bingung ya kena barah. Inilah obatnya daun asam jawa. Bagi yang kena bisul tidak baik-baik, apabila diobatin di sini sembuh, pindah kemari, asal diobati sini pindah kemari, asal diobati pindah-pindah bisulnya, maka bisa menggunakan daun asam jawa ini. Sama caranya, ditumbuk halus ya, ditumbuk halus, doanya sama ya. Bagi teman-teman yang ingin membuka pengobatan khusus barah ya, ini saya sudah kasih tahu obatnya, ramuannya ini ya. Nanti banyak lagi obat-obatan bagi orang yang ingin membuka pengobatan ya, saudara-saudara saya di sana yang mendengar channel saya ini, yang ingin membuka pengobatan ya. Nanti saya banyak beritahu obat-obat yang telah saya uji ya, sewaktu saya buka pengobatan ya, insya Allah begitu ya. Kalau untuk di pengobatan, saya telah bergabung di FKPPAI ya, Forum Komunikasi Paranormal
Indonesia ya. Saya sudah bergabung di situ ya. Tidak gampang masuk di FKPPHI, harus diuji keilmuannya baru bisa diterima, baru bisa mendapat sertifikat dari ya forum komunikasi apa ya paranormal Indonesia ya, FKPPHI ya, itu forum komunikasi paranormal Indonesia. Di situ saya sudah bergabung ya. Kalau untuk keilmuan pengobatan ini saya sudah bergabung ya. Saya bagian ketabitan, bukan di paranormal ya. Di ketabitan obat-obatan itu di FKPPHI. Saya bergabung di situ masalah pengobatan alternatif atau ketabiban ya, tidak paranormalnya ya. Ya, insya Allah begitu ya. Seandainya kurang jelas nanti untuk ini boleh menghubungi ke WA saya yang ada pada video saya yang berjudul Besi Kursani Keberhasilan bagian akhir ya. Di situ ada nomor WA saya ya. Insya Allah bermanfaat ya. Daun asam Jawa ini boleh dicoba bagi yang ingin buka pengobatan ya. Banyak yang saya akan sampaikan ya. Besi Tursani pun akan ditamatkan, masalah ilmu kebal api akan ditamatkan, masalah obat-obatan, masalah mengobat. Nanti untuk mengobat itu akan saya paparkan juga di video ini ya. Mohonlah dukungannya ya. Insya Allah berkah. Salam ya. Bagi teman-teman yang sudah mengamalkan silat sihir, saya mohon bagi yang sudah berhasil, sudah bergerak ya, kalau bisa coba dipaparkan gimana hasilnya yang sudah bergerak, diceritakan di komen ya, agar teman-teman yang lain, tujuannya untuk memotivasi teman-teman yang lain ya, bukan untuk jago-jagoan. Gak ada yang jago ya, gak ada yang jago Allah ya, kita lemah ya. Insya Allah banyak sekali ya. Saya rekomendasikan juga perbaikin sholat ya, semampu Anda ya. Kebersihan taharah kita diperbaikin ya, memperbaiki sholat ya, mata batin, mempermudah membuka mata batin ya, pengetahuan batin atau apa ya. Nanti saya akan paparkan lagi tentang memperbaiki sholat ya, gimana menggabungkan sholat syariat ya, menggandeng sholat hakikat di dalam sholat syariat ya. Nanti kita paparkan lagi. Yang penting pelan-pelan amalkan yang ada dulu ya. Video saya itu berkaitan ya, tolong dipelajarilah agar saya gampang menyampaikan yang lain dan Anda paham. Seandainya Anda telah mengetahui ya tingkat tinggi, mohon maaf, ilmu-ilmu yang tingkat tinggi ya, karena ini ilmu dasar, ilmu paling rendah ya. Insya Allah begitu ya. Mohon maaf kalau ini bermanfaat diambil, kalau ya tidak ya sudah, jangan menjelekkan ya, nggak boleh ya, karena menjelek-jelekkan itu sifat ujub ya, sifat ujub itu ya, merasa diri pintar, merasa diri apa ya. Tidak ada kita yang pintar, kita menggali ilmu ya, kemana-mana kita menggali ilmu. Saya pun masih menggali ilmu ya, Insya Allah gitu ya. Kita menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat itu ya, itu sunnah Rasul ya, dan perintah Allah ya, Insya Allah begitu ya. Sekian dari saya, Abah Iwan dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.